Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Mari segera kita mulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Kita mau bersungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih-lebih kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya berkat Tuhan senantiasa Tuhan limpah ruahkan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan segera mulaikan. Nanti pemimpin pujian oleh Ibu Joan Mangke. Dan untuk itu ibadah hari ini kami buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Acara selanjutnya saya serahkan langsung kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, berkumpul lagi bersama-sama. Kita mau sama-sama memuji, memuliakan Allah kita. Kita mau mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaannya terhadap kita sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan Juli. Saat ini kita sudah masuk di bulan Agustus, dan Tuhan tetap pelihara kita, amin. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau mulai ibadah kita. Kita sama-sama mengangkat satu pujian doa syukur kita. Karena begitu besar kasih Tuhan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Oh, kasih setia Tuhan tak terbatas dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim
sempurnanya, sehingga sampai pada detik ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Tuhan, penuhi kebutuhan kita, Tuhan cukupi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Kita masih mau angkat pujian ini, saudara-saudara. Katakan bahwa Tuhan penuhi kebutuhanku, Tuhan penuhi keperluanku. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi kebutuhanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Doa pembukaan saya minta Ibu Siana untuk menyampaikannya. Bapa kami yang dalam surga, Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang beribadah kepada-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami mau undang Tuhan turut hadir dalam ibadah kami, sehingga kami boleh Tuhan merasakan hadirat-Mu. Kami yang datang kami boleh diberkati Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan Yesus, kami boleh pulang mendapatkan berkat daripada-Mu, kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Engkau memberkati puji-pujian yang akan kami naikkan, Engkau memberkati penata layan yang ada, dan Engkau memberkati suasana yang ada Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mau taking segala kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu ibadah kami Tuhan. Kami mau bersatu hati katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai iblis setan kau keluar dari segala ada yang di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang berkuasa, yang memenuhi kami semua. Terima kasih, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Saatnya kita mau memuji memuliakan Tuhan, kita mau bergirang-girang bagi Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Masuk gerbang yang bersyukur. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi bersama Tuhan baik, anugerah yang kekal selamanya.
gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, jadi besarkan agung namanya, pujian juga sangka dalam musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat suaramu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sebakti angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari saudara-saudara katakan, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab 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 Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan Yesus, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masih tetap berdiri saudara-saudara, kita masih katakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik amin. dalam hidup, Selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku akan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersorak, bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku layak
kesaksian pujian dari seluruh kaum wanita yang ada. Sambil menyambut kaum para wanita, kita angkat pujian Sungai Sukacita.
Ya puji Tuhan, saudara-saudara, saatnya saya memberikan satu orang untuk menyampaikan kesaksian jika ada yang ingin dibagikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sungai Sukacitamu. Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Shalom Bapak Ibu Saudara, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Pada kesaksian pagi hari ini saya tidak mau melewatkannya Bapak Ibu Saudara. Ada anugerah Tuhan. Saya menyaksikan keberkatan Tuhan, anugerah Tuhan, dan permohonan doa kepada Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan yang di tempat ini. Pertama Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan banyak kemurahan Tuhan yang saya alami pribadi dalam perjalanan hidup dan bahkan dalam pekerjaan pribadi saya dan dalam kehidupan keluarga saya. Bapak Ibu Saudara, kalau pada 2 minggu yang lalu saya ada posisi di Jakarta sebenarnya. Dan secara kebetulan 2 minggu lalu orang tua saya itu dalam kondisi kritis Bapak Ibu Saudara. Jadi jam 1:30 pagi papa ini saturasi oksigennya sudah di bawah hampir 60 gitu ya. Padahal kita saat itu sebenarnya ada standby sebenarnya oksigen di rumah. Cuman mungkin suster yang merawat ini mungkin tidak terlalu kencang ya, oksigennya ditutup sehingga dia habis gitu. Dan pada saat itu dia sudah posisi kritis gitu ya, kalau sudah saturasi itu di bawah 90 sebenarnya sudah posisi out gitu ya. Nah kita posisi pagi itu kan cukup sulit ya sebenarnya untuk mencari rumah sakit. Nah, di daerah kami itu saudara, jaraknya dari rumah itu ada rumah sakit terdekat itu namanya rumah sakit Tede Margarita gitu. Dan istri saya menyampaikan ini siap-siap saja kalau memang dalam perjalanan itu harus out gitu ya. Ya itu mungkin jalan Tuhan gitu. Dan di 1:30 pagi Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan sungguh menolong orang tua yang terkasih ini. Dia masuk ke rumah sakit dan dokter tangani, dokter jaga saja gitu. Dalam waktu yang singkat Bapak Ibu Saudara dia bisa kembali normal dari saturasi di bawah 90 sampai ke saturasi di atas 90. Saya berdoa kepada Tuhan pada pagi hari, Tuhan, seharusnya saya ada di situ gitu, karena memang posisinya juga hari Sabtu. Tapi karena kesibukan saya kadang-kadang saya nggak bisa kembali. Saya harus melihat dia ketika pergi di sisi saya gitu. Itu doa saya, Tuhan, Engkau yang beracara. Kalaupun terjadi itu adalah anugerah dan kehendak Tuhan gitu. Dan ternyata Tuhan berkata lain Bapak Ibu Saudara, bahwa orang tua ini sembuh Bapak Ibu Saudara dan sehat kembali dan balik ke rumah mungkin hanya 2 hari atau 3 hari, 3 hari orang di rumah sakit Tede Margarita di Medan Bapak Ibu Saudara. Itu anugerah Tuhan yang selalu kami rasakan. Usianya sudah di angka 92 tahun hari ini.
Jadi memang kalau saya melihat opa di belakang itu sebenarnya persis dengan orang tua saya. Makanya saya selalu dekat dengan opa ini sebenarnya. Kalau saya melihat opa ini, saya melihat papa saya sebenarnya, karena persis seperti orang tua saya gitu. Nah, yang kedua, Bapak Saudara, dalam pekerjaan saya juga saya banyak tantangan dan tantangan dalam pekerjaan saya, Bapak Saudara. Kalau di BUMN ini, Bapak Saudara, kaum kita ini adalah kaum minoritas, begitu kira-kira, Bapak Saudara. Jadi mungkin saya pernah berdoa dan menyampaikan kepada hamba Tuhan di tempat ini, ya Bang Yonatan gitu ya. Kalau 2 bulan yang lalu saya menghadapi sebuah assessment gitu di Bandung, di Assessment Center Indonesia, dalam sebuah promosi dari GM ke Vice President gitu, ke VP gitu ya. Kira-kira 2 minggu atau 3 minggu yang sebelumnya itu di bulan April kalau nggak saya salah itu, atau April 8 Mei ya, saya mengambil assessment ini dan saya gagal, Bapak Saudara. Saya gagal. Sebenarnya cukup sulit, Bapak Saudara. Kita kalau assessment di BUMN ini bisa mulai jam 7:30 pagi di Bandung ya, sampai jam 7:30 malam. Dan kita di-press dan memang di-push gitu sampai bagaimana kita memang dalam posisi yang sukar gitu. Dan orang-orang yang di hadapan kita adalah orang-orang yang profesional gitu. Sehingga kita di-challenge dengan beberapa tantangan yang cukup sulit gitu, Bapak Ibu Saudara. Dan beberapa kompetitor kita juga cukup banyak dari teman-teman di unit yang lain dan di anak perusahaan yang lain, Bapak Saudara. Nah, yang kedua, saya bersyukur sebenarnya kepada Tuhan bahwa saya hanya diberikan kesempatan saja, Bapak Saudara. Saya sudah bersyukur sebenarnya. Itu yang saya syukuri. Ada banyak, hampir 237 seorang GM di dalam dunia Telkom itu. Saya hanya diberikan kesempatan saja, sebenarnya saya sudah bersyukur. Tuhan, saya sampaikan kepada Tuhan, hanya kesempatan saya di mulut keberkahan, saya sudah bersyukur. Karena saya adalah orang dari kampung, Bapak Saudara, yang tidak pernah menginjakan kaki di dunia seperti ini, Bapak Saudara. Dan hari Sabtu yang lalu, Bapak Saudara, saya juga mungkin terlupa menelpon hamba Tuhan itu. Hari Rabu saya dipanggil lagi dengan sebuah notarinas agar kamu assessment lagi di Bandung. Persis hari Jumat yang lalu saya assessment di Bandung. Tapi hari Kamis malam saya sudah di Bandung, Bapak Saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, ini yang kedua kalinya saya assessment. Kalau Tuhan yang memberikan yang namanya kesempatan kepada saya, Tuhan akan tolong saya, Bapak Ibu Saudara. Karena posisi adalah posisi yang sangat penting bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Dan hari Jumat kemarin saya melaksanakan assessment ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mohon doa bagi Bapak Ibu Saudara. Ini adalah mimpi saya dalam setiap kehidupan saya. Dan ketika saya mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan akan menolong setiap kehidupan saya. Dan itu sudah saya rasakan dari setiap perjalanan pekerjaan saya, dari setiap pekerjaan kehidupan saya, dalam setiap pekerjaan pribadi dan keluarga saya. Kami hanya selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Kami bukanlah orang-orang yang berada, kami bukanlah orang-orang berpendidikan tinggi, kami bukanlah dari kampus-kampus yang terkenal. Tapi ketika tangan Tuhan yang ada dalam setiap jamaahnya, kami ditempatkan menjadi kepala dalam setiap pekerjaan kami. Tapi satu hal yang menjadi pegangan kami bahwa Tuhan tidak pernah memberikan beban di luar daripada apa yang menjadi kemampuan kita. Saya yakin itu bahwa Tuhan akan memberikan jawaban itu kepada kami dan kepada saya. Doa dalam doa Bapak Saudara hamba Tuhan di tempat ini bahwa pergumulan ini, challenging ini adalah sebuah kesempatan bagi saya. Dan mohon kami dibimbing dalam doa agar memang apapun yang kami peroleh itu adalah jalan Tuhan yang terbaik bagi saya. Demikian yang disampaikan pada siang hari ini. Tuhan saya berkati. Saya kembalikan kepada Bapak Puji. Puji Tuhan, Tuhan berkati kesaksian dari Pak Sanggala. Dan kita semua percaya, walaupun saat ini kita belum bisa melihat apa rencana Tuhan di hadapan kita, tapi dengan iman kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita, seturut dengan kehendak dan rencananya. Haleluya. Saatnya kita mau bersaksi melalui persembahan kita, saudara-saudara. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Aku diberkati.
Haleluya. Saatnya saudara-saudara kita sampai pada puncak ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tidak mudah untuk percaya pada janji dan perkataan Tuhan. Terlebih di saat-saat ini kita melihat kenyataan yang ada. Tetapi di saat kita penuh iman dan keyakinan, kita mau berkata bahwa Tuhan, aku percaya kepadamu. Saat itulah Tuhan akan membawa kita pada sesuatu yang baik yang sudah Tuhan lihat, bukan yang kita lihat. Yang sudah Tuhan rencanakan, bukan yang kita rencanakan. Oh haleluya. Tuhan mau melatih kita supaya kita hanya berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau kepada diri kita sendiri, saudara-saudara. Tapi kita mau berserah penuh kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Oh haleluya. Oh haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapati dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku ku dapati dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saudara-saudara saya undang bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku ku dapati dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan hidupku. Oh haleluya, haleluya. Kau teguhkanku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara-saudara, kita mau angkat pujian ini sekali lagi dari Tuhan. Katakan dengan sungguh hati bahwa Engkaulah kekuatan di hidupku. Oh haleluya. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita boleh dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, hati-Mu yang disenangkan lewat puji-pujian kami Tuhan. Dan Kau juga sudah melihat setiap persembahan yang sudah diberikan oleh sidang jemaat-Mu. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Dan saatnya kami rindu hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Layakan kami Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar kami boleh dapat mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sadari hidup kami tanpa kebenaran firman-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kami percaya, kami menjalani kehidupan kami ini Tuhan bukan karena melihat dengan mata jasmani kami, tapi bagaimana iman oleh firman-Mu yang senantiasa membukakan jalan, menerangi setiap langkah kaki kami Tuhan, agar kami tidak terantuk, kami tidak tersandung, kami tidak tersesat, melainkan kami boleh memperoleh suatu keselamatan di dalam hidup kami, suatu kemenangan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Itulah sebabnya kami membutuhkan firman-Mu. Suci kuduskan layakan kami. Di dalam pemberitaan firman, kami mau menyatukan iman kami Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu dan juga menolak segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu pikiran hati kami. Oleh sebab itu, jikalau kuasa kegelapan mencoba mengintimidasi di dalam jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, menolak, mengusir, menghancurkan segala pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Suci kuduskan kami, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan berdiri. Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini, mari kita buka Alkitab kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Amos. Kitab Amos, pasal yang ketiga. Amos pasal yang ketiga, ayat pertama dan kedua. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri dengan judul perikop Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi saudara. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ini merupakan nubuatan peringatan kepada bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan. Nabi Amos dipercayakan suatu pekerjaan Tuhan yang besar untuk menyampaikan firman Allah. Tidak mudah bagi seorang nabi,
sebagai manusia biasa untuk menyampaikan kebenaran yang sejati. Karena secara manusia dia pun banyak sekali kekurangan. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan suatu pekerjaan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi, mau tidak mau, siap tidak siap, dia harus menyampaikannya. Karena akan menjadi suatu hal yang tragis bagi seorang nabi kalau dia lalai di dalam menyampaikan firman Tuhan. Itu dituliskan di dalam Yeremia pasal 48 ayat ke-10, di mana Tuhan menyuruh kepada setiap orang, khususnya nabi, supaya mereka harus mengerjakan suatu pekerjaan Allah dengan tidak ada kelalaian. Sebab Tuhan mengatakan, barang siapa yang lalai, terkutuklah ia, terlaknatlah ia. Barang siapa yang menahankan pedang firman kepada umat Tuhan, dikatakan akan dikenakan hukuman. Ini suatu perkara yang tidak mudah bagi seorang nabi seperti Amos khususnya. Dia adalah orang biasa. Dia adalah orang yang penuh dengan keterbatasan. Dia bukan orang yang penting, tetapi Tuhan mempercayakan dia. Dan apa yang dialami di zaman Nabi Amos ini justru banyak sekali yang terjadi di kalangan bangsa pilihan. Bagaimana bangsa pilihan ini benar-benar memberontak kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada bangsa pilihan, yaitu Israel, adalah firman Tuhan yang keras namun penuh kasih. Sebab Tuhan tahu dan sudah dinubuatkan, jikalau bangsa pilihan ini dia tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan masuk kepada suatu masa pembuangan di Babilonia. Mereka akan mengalami perbudakan kembali setelah mereka tadinya habis dibebaskan dari Mesir. Tapi karena kejahatan mereka justru menemukan suatu perbudakan lagi di masa-masa kerajaan Babel. Tetapi saudara, kita melihat di sini kasih setia Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel tidak pernah habis. Dan itu menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita adalah umat yang dikenal oleh Tuhan. Seperti pernyataan Tuhan lewat Nabi Amos kepada bangsa pilihannya. Cuma kamu yang aku kenal dari segenap suku bangsa yang lain. Kenapa? Karena umat Tuhan ini memiliki hukum, memiliki Taurat. Begitu juga cerminan kehidupan kita. Percayalah bahwa hidup kita sungguh dikenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menaruh firman Allah di dalam hati kita. Saya dan saudara pribadi lepas pribadi mempunyai firman Tuhan. Itu hukum, itu prinsip dalam hidup kita, menjadi pedoman. Makanya mata daripada Allah senantiasa tertuju kepada orang yang memiliki firman. Tetapi Tuhan tidak pernah berkompromi. Karena kita mempunyai hikmat, karena kita mempunyai firman, jadi ketika berbuat salah harus dihukum. Bangsa Israel dikatakan, hanya kamu yang aku kenal. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Kehidupan kita sebagai gereja Tuhan sudah dikenal Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan kesalahan yang kita buat. Mungkin Tuhan akan memulihkan kehidupan kita ketika kita berbuat salah, kalau kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan janji Tuhan melalui perantara Nabi Yoel pasal yang kedua ayat
yang ke-12 ya, kalau tidak salah, sampai ayat yang ke-14 mengatakan, koyakanlah hati, berdoa, mengadu, menangis, berpuasa. Yang dikoyakan hati kita, bukan pakaian kita. Mana tahu setelah kita merendahkan diri, Tuhan memulihkan keadaan kita. Coba kita baca Yoel pasal yang kedua ayat 12 mulai. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Iya, puji Tuhan. Jadi bagaimanapun juga, terkadang di sisi manusia kita memakai perspektif kita memandang Tuhan. Saya percaya kita semua pasti pernah jatuh dalam dosa. Dosa kecil sampai dosa yang besar. Tetapi seringkali ketika manusia hidup di dalam bayang-bayang maut itu, yaitu kegelapan dosa, iblis tidak pernah tinggal diam mengintimidasi supaya kita yang sudah mengenal Tuhan semakin jauh. Senantiasa iblis mengintimidasi supaya kita memiliki kehidupan, aku tidak layak lagi. Aku tidak pantas pergi ke gereja. Aku tidak layak melayani Tuhan. Aku tidak layak untuk berdoa. Itu merupakan suatu respon ya dari dalam diri kita, dan itu respon yang baik. Jadi ada koreksi. Namun kalau sudah berlebihan, itu sudah iblis. Sebab di dalam Nabi Yoel tadi mengatakan, menyampaikan firman Tuhan. Tuhan itu penyayang, panjang sabar. Diteguhkan di perjanjian baru dalam tulisan suratan daripada Rasul Petrus, bahwa Tuhan itu begitu penyabar. Coba kita buka 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dia selalu menunggu dengan sabarnya supaya ada perubahan dalam hidup kita. 2 Petrus 3 ayat 9. Silakan baca. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun banyak orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Dia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dari tobat. Ya, itulah kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai tujuan. Tuhan adalah kasih. Dia tahu bagaimana membentuk kehidupan kita. Tapi memang iblis selalu mencari-cari kekurangan, kesalahan, keterbatasan manusia. Yang dimanfaatkan iblis hal-hal seperti itu, supaya kita semakin down, kita semakin rendah diri, kita semakin menjauh dari kasih karunia Tuhan. Kelihatan pernyataan rendah hati, tetapi sebenarnya itu merupakan cara iblis supaya kita semakin tidak setia, semakin pesimis, semakin merasa tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Namun di lain sisi ya, kita juga harus menjaga hati kita, supaya ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita betul-betul menjaga pikiran, perasaan kita tetap suci dan kudus adanya. Tapi di lain sisi, jika ada manusia yang merasa berdosa, kuncinya bagaimana ia mengoyakkan hatinya. Dia betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti suatu perbandingan ahli Taurat yang datang ke rumah doa bersama dengan pemungut cukai. Ahli Taurat datang ke rumah doa, dia membangga-banggakan dirinya. Tuhan, aku rajin memberikan perpuluhan. Tuhan, aku setia melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak seperti orang di sebelah ini, dia adalah pendosa. Sementara pemungut cukai cuma datang di dalam bait Allah sambil menepuk-nepuk dadanya. Tidak banyak komentar, cukup dia mengatakan, ya Bapa, aku orang berdosa. Tuhan katakan, siapa yang diperhitungkan doanya di situ? Pemungut cukai. Tuhan lebih suka orang yang datang beribadah dengan sikap hati yang rendah
di hadapan Tuhan. Kita harus sadari bahwa kehidupan gereja Tuhan sesungguhnya ketika kita mengikuti Tuhan, kita bukanlah orang yang merasa bangga dengan apa yang kita miliki, tapi kita percaya kita ini kaya dan limpah, sebab anugerah Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Jikalau emas dan perak Tuhan yang miliki semuanya itu, masakan Tuhan membiarkan kehidupan kita? Yesus pernah berkata bahwa orang yang miskin itu dialah orang yang mempunyai kerajaan Allah. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin. Miskin disuruh berbahagia. Ya, bagaimana itu? Ya. Tetapi yang dimaksud adalah orang yang merasa miskin, tidak memiliki apa-apa, sebab dia tahu, dia sadar bahwa apa yang dia miliki itu semua dari Tuhan. Makanya orang seperti ini mempunyai sudut pandang yang Tuhan sukai. Sudut pandang yang dimiliki, paradigma yang dimiliki gereja seperti ini, inilah yang disebut orang-orang yang mengenal Allah. Orang yang tahu hukum-hukum Allah. Sebab manusia seringkali kebablasan. Di dalam hal kekayaan, Paulus sudah menjelaskan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai 10. Supaya kita harus bisa menahan diri di dalam suatu pencapaian untuk memperoleh perkara-perkara yang ada di dunia. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, Ya. ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang Jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam jerat, terus ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, membuat manusia tenggelam di dalam kemanisan dunia. Terus, akar segala kejahatan itu cinta, kecintaan kita. Ketika kita mau memburu akan uang, terus karena memburu uang, orang-orang percaya mulai menyimpang, mulai korup dan sebagainya, berbuat jahat dan berbuat jahat. Sebab pikiran mereka itu sudah teralihkan dengan kerajaan dunia, bukan lagi kerajaan Allah. Terus firman Tuhan mengatakan orang-orang yang seperti ini tanpa dia sadari, dia menyiksa dirinya sampai dia menggali kuburnya sendiri, sampai dia mati binasa. Di sini firman Tuhan bukan berarti pencapaian kita ingin memiliki materi dunia, kekayaan berlimpah-limpah itu tidak boleh. Boleh, banyak kok cerita-cerita di Alkitab. Nabi, hamba-hamba Tuhan, ya. Lalu anak-anak Tuhan, raja-raja yang dipercayakan suatu kerajaan melalui harta kekayaan dunia. Tetapi coba kita perhatikan salah satu contoh, Yusuf kalau kita perhatikan, walaupun dia limpah dengan segala kekayaannya, tapi dia hidup di dalam kerendahan hati. Dia tidak sombong. Kalau dia ketika mengingat dosa-dosa yang dilakukan kakak-kakaknya dahulu, ketika membuang dia, itu bagaimana grafik kehidupan itu naik turun, tidak mudah, saudara. Tapi dia bersabar. Dia berpikir secara manusia, kenapa dia melakukan kebenaran, kok dia alami hal yang tidak enak. Namun Yusuf ini adalah orang yang tulus hati.
sehingga dia terus maju dan maju sampai akhirnya Yusuf mendapatkan di mana dia diangkat, mendapatkan suatu jabatan, bukan dengan cara yang curang ya, bukan dengan cara kekuatan manusia, tapi cara Tuhan. Hanya bermodalkan kejujuran dan ketulusan. Ya, di samping itu ada hikmat Tuhan. Yusuf kalau dia mengingat bagaimana orang-orang di sekitar, orang-orang terdekat yang mencoba merendahkan dia, ya ketika dia berada di posisi di atas, wah bisa aja dia balas dendam. Tapi karena ketulusan hatinya itu, dia tidak mengingat kesalahannya. Dia selalu mengingat bahwa apa yang dia sudah capai sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, di akhir hidupnya, di masa-masa keberhasilan Yusuf, Yusuf mengatakan, engkau manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Tuhan senantiasa mereka-rekakan yang baik. Coba kita buka di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, di mana dia sudah berhasil, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Janji Tuhan itu mengangkat satu orang, tetapi dengan maksud untuk melakukan dan menyelamatkan satu bangsa yang besar. Ya, itu karya Tuhan. Luar biasa. Dalam hidup kita juga seperti itu. Selama kita menjalani aktivitas pelayanan pekerjaan kita, ya kita jangan bersungut-sungut, kita jangan pernah terlalu banyak mengeluh. Itu tidak menyelesaikan ya perkara yang kita hadapi. Tuhan pun mengatakan, jangan engkau bersungut-sungut berbantah-bantah, ya, tetapi lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan tiada bergerak sedikit pun. Artinya kita tetap teguh, yakin, percaya. Kalau kita sudah memulai dengan Tuhan, kita pasti bisa menyelesaikan itu bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang dimaksud kita berperang, kita diam saja dan Tuhan berperang mengganti kita. Pakailah cara-cara Tuhan, maka kita akan merasakan apa yang dialami Yusuf. Sebab kalau kita mencoba dengan cara, dengan pikiran kita, dengan kebenaran kita sendiri, mungkin Yusuf bertemu dengan orang-orang terdekatnya, dia akan balas dendam. Tapi karena dia menghormati, dia tahu Tuhan yang mengangkat dia, dia tidak akan melakukan hal-hal yang jahat kepada saudara kandungnya sendiri. Dalam hal ini memang sudah menjadi gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang musuh kita itu ada di dalam rumah, ya. Itu terjadi. Sedangkan di dalam satu kelompok murid-murid Tuhan Yesus, 12 murid Tuhan Yesus jadikan mereka sahabatku. Tetapi Tuhan sudah mengatakan, di antara kamu ada yang tidak bersih. Tapi Tuhan tidak terlalu frontal, tidak terlalu radikal. Setidaknya dengan Tuhan mengatakan seperti itu, ada yang nyadar, ya. Tapi ya itulah, karena si Yudas ini tidak sadar, sebab dia sudah digelapkan, karena dia mau memburu uang. Orang kalau sudah memburu kekayaan duniawi, dia tidak peduli mau dia orang tuanya, mau dia anaknya sendiri, mau dia istrinya sendiri, mau dia suaminya sendiri, itu bisa dia singkirkan. Itu sudah gambaran jelas tragedi muridnya sendiri yang dia anggap sahabat. Tuhan Yesus katakan, sahabat karibku mengangkat tumitnya bagi aku. Jadi sebagai gereja Tuhan yang sudah memiliki firman, jangan heran kalau dalam kehidupan sehari-hari saudara bertemu dengan selama ini yang saudara anggap sahabat setia, ternyata berkhianat. Waduh. Tapi
Tapi kita sudah dipenuhi firman, jadi senantiasa berjaga-jaga. Tapi bukan berarti kita mencurigai sahabat kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita. Jangan. Setidaknya firman yang kita sudah peroleh, ketika itu terjadi, oh haleluya, tidak kaget, tidak panik, tetap tenang. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Hal yang lainnya, gereja Tuhan yang mengenal Tuhan adalah gereja yang tahu akan situasi yang terjadi. Di dalam Wahyu 6 ayat 1 sampai ke 8, di situ ada 4 meterai dibukakan oleh Tuhan. Meterai pertama itu di mana Yohanes melihat suatu kuda putih yang berbicara tentang kepalsuan. Jadi jangan heran kalau di dalam dunia ini sudah ada kepalsuan. Lalu meterai yang kedua itu dibukakan, keluarlah suatu kuda merah yang berbicara tentang perdamaian dicabut. Kuda ini, sebelum saya menjelaskan, kuda ini berbicara secara rohani, berbicara suatu kekuatan. Ya. Jadi di dalam dunia ini terjadi ada kekuatan kepalsuan, kekuatan manipulasi, kekuatan kamuflase. Itu pasti ada, ya. Pasti ada itu. Dan herannya, harusnya jangan heran, itu terjadi di tengah-tengah orang-orang percaya. Yang kedua, tidak ada perdamaian. Itu kuda merah. Kalau secara skala dunia ya kita sudah tahu ya, bahwa sesungguhnya peperangan dari pecahnya perang dunia pertama, kedua, dan nanti akan pecah perang dunia ketiga, itu sudah menandakan, sudah dinubuatkan. Coba kita baca dulu ya, Wahyu 6 ayat yang pertama dan kedua. Iya, ini coba kita kaitkan di dalam Matius 24. Matius 24 ayat yang keempat dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, ini kuda putih. Kekuatan manipulasi. Kristus palsu. Ya, seperti saudara melihat gambaran kami hamba Tuhan, mengatasnamakan pelayanan tetapi menipu banyak jemaat. Ada seperti itu. Kami mengatakan kami bicara tentang Kristus, tetapi kepalsuan yang terjadi. Ada motivasi yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Paulus pernah menulis, orang-orang seperti ini bertuhankan perut, bukan bertuhankan Kristus, bertuhankan perut. Bahkan sampai kepada karunia-karunia Roh Kudus. Mereka bernubuat, mereka bersaksi tentang penglihatan, tetapi mereka lakukan itu dengan penuh kebohongan. Mereka tidak melihat tetapi berkata melihat. Mereka tidak ada ilham dari Roh Kudus untuk bernubuat, tapi mereka berbicara. Ada seperti itu. Apalagi kalau saya sudah mengatakan, sebentar, saya mendengar ada suara Roh Kudus berbisik di telinga saya. Nah, siapa jemaat yang luar biasa ini? Tampaknya begitu dekat sekali Tuhan dengan hamba Tuhan ini. Ada yang seperti itu, tetapi semuanya adalah kebohongan. Hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri. Ini yang harus kita waspadai. Ya, kalau kita baca terus mungkin terlalu panjang. Kuda merah
berbicara perdamaian dicabut, pasti ada peperangan. Dari mulai skala dunia, organisasi, keluarga, sampai pada jemaat, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Itu pasti ada. Tapi orang yang hidup dalam firman, dia sadar, dia pegang. Jikalau terjadi suatu pertengkaran pertikaian, dia sudah dibukakan firman, dia pasti menghindari itu. Pasti dia menghindari. Tidak mungkin dia semakin memperkeruh keadaan. Tidak mungkin. Itu orang yang mengenal Tuhan ya. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, wah, bodoh amat. Itu nanti dulu. Saatnya mari kita buat kekacauan. Ada yang seperti itu. Lalu materai ketiga yang digambarkan, yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu kuda hitam, berbicara tentang kelaparan, sakit penyakit terjadi di dalam dunia, dan itu sudah terjadi, dan itu akan terus berlangsung. Namun yang dimaksudkan firman Tuhan di sini bukan saja kelaparan jasmani, tetapi kelaparan rohani. Coba kita buka Amos pasal yang ke-8. Ayat yang ke-11 sampai 12. Kita tolong bacakan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ya, terima kasih. Jadi itu suatu keadaan secara rohani kita akan jadi haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita haus akan pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi sudah terlambat. Kalau kita berbicara tentang suatu keadaan dunia di dalam suatu pengajaran, ya sesungguhnya hari sudah jauh akan datang malam. Dikatakan kalau keadaan malam itu sudah tidak ada orang bekerja, memberikan suatu pengertian bahwa ada saatnya kita masuk dalam keadaan malam. Tidak ada lagi pemberitaan firman Tuhan, tidak ada lagi persekutuan. Dan kita tahu di beberapa negara-negara tertentu itu terasa sudah malam. Mereka mau berkumpul, mau berhimpun, mau berdoa, itu sudah dilarang. Bahkan tidak sedikit mereka yang teraniaya dan mati dibunuh. Puji Tuhan kalau kita saat ini masih dapat beribadah kepada Tuhan, masih dapat berkumpul, menikmati suatu tempat, menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kelak nanti kita akan merasakan hal seperti itu. Yang terpenting kita harus tetap menjaga supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Keadaan apapun kita tetap mencintai ibadah. Sebab di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 mengatakan supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti yang dilakukan beberapa orang yang tidak suka beribadah, ya, lebih suka sukacita di luar sana daripada sukacita di dalam ibadah. Padahal sudah terlalu banyak firman Tuhan yang kita peroleh. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 mengatakan, jikalau kita beribadah dengan perasaan hati yang cukup, itu memperbesar keuntungan kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 mengatakan latihan badani, aktivitas kita di luar sana itu tidak melebihi dari aktivitas kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah mengandung janji Tuhan untuk kita hidup di hari ini, di dunia ini, sampai kepada hal keselamatan kita, hidup yang akan datang. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-5, di dalam ibadah ada kuasa Allah bekerja. Saudara yang sakit datang dengan kesungguh-sungguhan, saudara akan diberkati dengan mujizat kesembuhan. Saudara yang merasakan pergumulan, tertutup jalan, saudara datang beribadah kepada Tuhan, meyakini ada kuasa Tuhan, Tuhan pasti bukakan. Saudara yang mungkin sedang mencari jodoh, ya,
mencari pekerjaan. Ketika saudara betul-betul datang beribadah kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan menjadi jawaban dalam hidup saudara. Itu sudah menjadi suatu hal yang tertanam di hati kita. Akan aneh kalau kita tidak mencintai ibadah. Nah, inilah ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Baiklah kehidupan kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, artinya berjalan dengan iman sesuai dengan kehendak firman dan roh. Sebagaimana bangsa Israel dituntun, mereka itu tidak tahu menahu arah dan tujuan di padang belantara. Mereka mungkin ya tidak ada kompas, ya hanya berdasarkan, ya saya tidak tahu di zaman perjanjian lama mereka mengandalkan apa, entah arah angin kah, entah arah matahari dan sebagainya. Tapi intinya mereka bergantung kepada tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan itu atau tiang api berhenti di salah satu titik di padang belantara, mereka bangun lagi. Ketika mulai bergerak, mereka bongkar lagi. Ayo ikut. Jadi mereka sangat bergantung kepada firman dan roh. Itulah perjalanan rohani kita. Kita kalau mau melihat kemenangan dalam Tuhan, jangan melihat dengan mata jasmani kita. Kita akan menemukan kekecewaan. Kita akan menjadi takut. Kita akan menjadi penuh dengan kekhawatiran. Tapi kita mempunyai kepercayaan. Kita mempunyai mata iman. Di mana Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari sebuah pengharapan dan sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah bukti daripada iman. Sebagai yang terakhir, kita baca di dalam 2 Korintus 5 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup saya dan saudara hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, tadi sudah dilakukan. Kita hidup karena beriman kepada Tuhan, bukan karena melihat. Wah, kalau kita dengan memakai mata kepala kita sendiri, itu banyak sekali intimidasinya ya. Tapi jadilah seperti Daud. Apa yang dilihat Daud dengan apa yang dilihat bangsa pilihan Tuhan itu berbeda. Daud melihat dengan mata iman. Bangsa Israel pada saat itu sedang jatuh keyakinan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka ketar-ketir melihat baru yang dimajuin itu Goliat. Siapa ini yang berani? Tapi Daud melihat, saya bisa kasih kalah. Karena ternyata ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia katakan apa? Aku datang dengan nama Tuhan. Tuhan yang akan menyerahkan kamu kepadaku. Goliat berbeda. Dia mengandalkan perisai, tubuh besarnya, kemampuannya dan sebagainya yang dia miliki. Itu cara dunia. Ya, Tuhan pernah katakan, ya, jangan engkau menginginkan apa yang diinginkan orang-orang dunia. Mereka itu tidak mengenal Allah. Mereka itu penuh dengan kekhawatiran. Yang mereka pikirkan perkara-perkara dunia. Apa yang aku makan esok, apa yang aku minum esok, apa yang aku pakai esok. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, asalkan engkau mengutamakan kerajaan dan kebenarannya, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sedikit pun. Tuhan pasti akan pelihara. Ketika kita mengutamakan suatu hal yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban. Kita akan diberkati Tuhan dalam hal lainnya, asalkan kita tahu yang kita dahulukan adalah kerajaan dan kebenarannya. Di dalam menghadapi tantangan juga kita harus betul-betul menghadapinya dengan iman. Jangan terintimidasi dengan kita melihat, memakai mata jasmani kita. Seringkali kita jatuh, seringkali kita jadi undur. Tapi kalau kita yakin percaya dengan iman, maka kita akan mengalami kemenangan. Itulah ciri orang-orang atau bangsa yang mengenal Tuhan. Sebab Tuhan punya janji. Tuhan punya suatu perkara
yang besar di depan sana. Saat ini kita menghadapi suatu perkara-perkara yang kecil, tetapi Tuhan sudah menyiapkan perkara-perkara yang besar. Kalau kita betul-betul bisa menjalankan setia dan percaya kepada janji Tuhan, saya percaya kita akan menerima kemenangan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Saya mengundang musik untuk ke depan. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bagai raja wali melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali melakukan perbuatan yang besar. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersama. Mari saudara kita angkat pujian sekali lagi dengan hati yang bersungguh-sungguh, dan saya mengundang kita berkata, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali melakukan perbuatan yang besar. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersama. Bukan terbang tinggi, haleluya. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan, kalau kebenaran firman-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami. Kau mengingatkan kami bahwa kami adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikenal oleh-Mu Tuhan, sehingga Kau senantiasa memelihara kehidupan kami.
Oleh sebab itu biarlah lewat firman-Mu iman kami tetap teguh Tuhan. Iman kami tetap percaya sungguh kepada Engkau, bahwa Engkau senantiasa membimbing dan membuka jalan di dalam setiap kehidupan kami. Setelah kami dimeteraikan dengan firman-Mu, rindulah hati kami untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, tolong Engkau yang mengerti segala pergumulan dan kerinduan hati kami. Ajarlah kami Tuhan untuk melihat dan memandang Engkau dengan iman, agar kami boleh dapat melakukan perkara yang besar yang Kau sediakan dalam hidup kami. Dan di dalam penyembahan Kau dapat memberikan suatu petunjuk bagi kami Tuhan, agar kami dikuatkan iman kami. Oleh sebab itu dalam penyembahan sebentar, segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi dengan berbagai cara, kami tolakkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi bisa Engkau keluh darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk menyerah dengan sungguh-sungguh. Bangkitkanlah gairah kami untuk menyembah Engkau, dan anugerah-anugerah Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selalu dengan lebih bersungguh-sungguh katakan Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama bersambungkan Raditya
Aku tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing.
rasakan bahwa indah hidup di dalam aku, karena aku sanggup mencukupkan segala sesuatu. Di dalamnya banyak mujizat apa yang ada bagi kamu, yang tidak pernah kamu pikirkan. Aku sanggup berbuat. Mengerti kamu dari tundai, semakin sebenarnya kamu setia untuk melayani pekerjaanmu. Let rid of now. Pisahkanlah diri kamu dengan hal-hal dunia yang membawa pada jurang kebinasaan. Let it run. Tapi aku mau kamu lebih mendekatkan diri kepadaku. Tolong garing dengan aku mulai doa pribadi kamu. Radit. Maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan pekerjaan bagi kamu. Mengertikah kamu lesi kamu tunai, hamba-hambaku dan anak-anakku. Tetaplah kamu setia di dalam aku. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara rohmu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah dikenyangkan lewat firman-Mu. Kami boleh dikuatkan lewat suara Roh-Mu Tuhan. Terus ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang tertutup jalan dibukakan jalan, yang susah hati akan dihiburkan dengan kuat kuasa Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu di dalam segala usaha pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau mengerti segala kemampuan mereka. Kau mampu Tuhan melimpah ruahkan kasih karunia-Mu untuk menuntun setiap langkah kaki mereka. Pekerjaan tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan kaum keluarga masing-masing Tuhan, Engkau jaga dan melindungi Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan senantiasa bagi orang tua kami ya Bapa. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah mata-Mu tetap tertuju memelihara orang tua kami. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau tetap memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam hatinya, agar mereka tetap mengingat Engkau di usianya yang sekarang. Terlebih juga kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Kau berkati, jadikan mereka anak penghiburan bagi kaum keluarga kami. Masa depannya Tuhan diberkati oleh Tuhan, menjadi anak kebanggaan bagi kami sebagai orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan sudahi ibadah kami pada saat pagi hari ini. Engkau sempurnakan setiap doa-doa kami Tuhan, yang mungkin belum kami sampaikan, tetapi Engkau Allah mengerti, Engkau mengetahui semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita angkat pujian yang mengatakan, gunaikan syukur, gunaikan syukur buat karya Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak benar, karena pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk.
Ya, selanjutnya kita akan memberikan persembahan ekstra kolektor sambil menunggu kita angkat pujian yang mengatakan hanya Kau milikku di surga. Bapa di sorga, Bapa yang baik dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memberikan persembahan ekstra kolektor. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat baru atas kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Segala kebutuhan keperluan mereka diberkati Tuhan, limpah ruakan kasih-Mu, karunia-Mu Tuhan, bahkan berkat jasmani terlebih berkat rohani. Dan biarlah Tuhan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sebentar juga kami akan menikmati berkat lewat makanan dan minuman bagi tubuh jasmani kami. Terlebih dahulu Engkau menguduskan dengan firman-Mu agar di dalamnya memberikan kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Kami boleh peroleh dan kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Setiap tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakannya diberkati Tuhan. Asal usul berkat yang ada Tuhan yang memberkati. Bahkan sidang jemaat-Mu dan simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu, Tuhan perhitungkan dan membalas berkat baru. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada pengumuman. Ya, pengumuman dan laporan. Laporan keuangan perpuluhan Juli 2022 ya, dengan nama-nama Bu Iren, keluarga Girot, Bapak Sahat, keluarga Peri, Ibu Lia Heru, keluarga Peters, Ibu Benita Sitapung, Ibu Susana, Saudari Vivi, Saudara Yobi, Saudara Rivaldo, Ibu Siska, dan Saudara Yeskiel. Persembahan kasih Pastori, keluarga Sanggirot, dan Ibu Kinan. Laporan keuangan 31 Juli ya, dengan perincian dan sisa saldo 3.200.000 sekian. Selanjutnya ya, pengumuman mengenai pelayanan seperti biasa hari Minggu jam 10.30 kita akan mulai sampai dengan selesai. Lalu ada bacaan Alkitab Senin sampai Jumat jam 9 malam. Persekutuan doa puasa jam 3 sore sampai dengan selesai setiap hari Jumat kita adakan di Pastori. Doa malam Jumat minggu pertama dan ketiga jam 10 malam sampai dengan selesai. Doa subuh Rabu Kamis Jumat jam 4 pagi sampai dengan selesai. Ini secara live streaming ya di Facebook. Dalaman Alkitab dengan waktu yang sama ya, tetapi jamnya disesuaikan. Untuk info pelayanan doa kunjungan jemaat ya, saudara bisa menghubungi dengan nomor-nomor yang sudah ditampilkan. Ya, puji Tuhan. Dan mengenai program-program pelayanan yang ada, memang beberapa minggu belakangan ini banyak yang skip ya karena beberapa sesuatu dan lain hal. Tapi ya
tetap dan terus doakan kami supaya pelayanan ini boleh berjalan sebagaimana mestinya. Dan tentunya yang pertama di dalam pelayanan program-program ini, iman rohani kita semakin ditumbuhkan ya, lewat pelayanan firman dan ibadah akan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Saya kira sampai di sini saja pengumuman kami. Terima kasih atas kehadiran saudara. Terima kasih buat penagelayan. Dan kita akan berjumpa kembali pada minggu mendatang dengan kasih dan sejahtera, sukacita, semangat yang baru di dalam Tuhan. Puji Tuhan, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari tim pelayanan kita berdoa mengucap syukur.